Singkat cerita, saya belilah mobil itu. Sedan, warna hitam, mantep lah. Dia nge-WA, kok mobil kamu bau bangke? Hah? Bau bangke? Tapak tangannya itu berasal dari dalam mobil. Makin aneh. Karena mobil dikunci. Siapa anak kecil mana nih yang bisa masuk kan? Pas lihat spion tengah, ada anak kecil duduk gini. Cewek, rambutnya panjang. Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki merinding parah. Nah, giliran saya nih sekarang. Iko yang nyeritain cerita misteri. Namanya juga jurnal cerita misteri ya. Pasti ada misteri-misterinya. Oke, jadi gini ceritanya. Awalnya tuh saya tuh lagi cari-cari mobil bekas di sebuah situs online. Sampai pas lagi cek, dapatlah satu iklan. Emang baru sih iklannya, baru naik. Terus harganya murah banget, jauh dari pasaran. Menarik bukan? Sebelum keduluan orang nih, saya langsung telepon yang jualnya. Ajak COD-an dan akhirnya ketemu. Saya cek kondisinya emang nggak 100% mulus sih. Ada cacat-cacat kayak bekas pemakaian gitu. Saya sempat nanya sama yang jual, kenapa dijual pak? Terus dia jawab, lagi butuh banget katanya. Ya udahlah. Singkat cerita, saya belilah mobil itu. Sedan, warna hitam, mantep lah. Hari itu juga, di hari yang sama, saya pakai jalan-jalan. Test drive keliling-keliling Bandung. Oke, dengan harga yang cukup terjangkau, mobilnya juga masih oke dan beruntung banget gitu kan. Nah, besok harinya masih excited karena punya mobil baru. Nongkrong lah sama temen-temen. Ketemu, hahihi, ngopi bareng. Sampai pada akhirnya sekitar jam 10-an lah ya. Saya pamit pulang. Kebetulan di situ ada temen yang nebeng. Katanya pengen ikut pulang. Ya udahlah, go. Nah, di perjalanan pulang, temen saya tuh ngerasa pusing, mual katanya, mukanya tuh pucat gitu kan, hampir mau muntah. Padahal saya nyetirnya enak loh, saya tuh kalau nyetir hati-hati banget. Tapi kenapa dia mual ya? Udahlah, nyampe deh rumah temen saya nih. Nggak lama saya cabut lagi dari rumah temen saya itu. Dia nge-WA, kok mobil kamu bau bangke? Hah? Bau bangke? Perasaan mobil baru dicuci. Saya juga pakai parfum wangi. Terus gak lama dia lanjut bilang, pas masuk mobil kamu, aku ngerasanya pusing banget, mual gak kuat. Aneh banget kan? Padahal saya sendiri nggak nyium bau-bau bangke atau bau busuk atau bau-bau yang nggak enak, biasa aja gitu. Tapi agak kepikiran sih pas temen saya bilang kayak gitu. Perasaan saya mulai nggak enak. Pas nyetir pulang, sendirian pula. Saya langsung tancap gas ngebut sampai rumah buru-buru. Masuk, saya lihat dulu mobilnya. Nggak ada apa-apa. Ya udahlah ya, saya tinggal tidur tuh mobil. Karena besok paginya saya ada kerjaan, foto di Lembang. Pas mau pergi tuh, keluar rumah, ngelihat mobil kok ada telapak tangan anak kecil gitu di kaca mobil. Ini pasti ulah anak-anak sekitar komplek nih. Karena emang banyak anak-anak yang suka main di situ. Udah deh, saya coba lap sebelum pergi sambil manasin mobil. Kok nggak bisa dilap? Ternyata tapak tangannya itu berasal dari dalam mobil. Makin aneh. Karena mobil dikunci. Siapa anak kecil mana nih yang bisa masuk kan? Ya udah deh, saya lap dari dalam. Mulai curiga juga, mulai aneh, kok bisa kayak gini gitu kan.
Tapi karena saya butuh dan ada kerjaan yang harus saya kejar, ya udahlah saya bersikap untuk biasa aja. Pergi aja. Kalau nggak salah waktu itu ada foto di Lembang deh. Lumayan jauh kan. Setelah nyampe Lembang, foto-foto, kerja dan segala macem. Sampai kalau nggak salah maghrib deh. Saya memutuskan untuk langsung pulang karena capek lah ya. Nggak nongkrong, nggak kemana, langsung pulang. Maghrib. Pas jalan pulang kan Lembang tuh ada sedikit hutan-hutan gitu ya. Terus pas di jalan agak merinding sih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba. Padahal nggak mikirin kejadian-kejadian semalam atau tadi pagi. Tapi tiba-tiba merinding aja bulu kuduk gitu. Mulai gelap. Saya sendirian kan. Lembang gitu, jauh, dingin dan lumayan spooky. Pas lagi enak-enak nyetir, kok saya tuh sendirian tapi nggak ngerasa sendirian gitu. Pas lihat spion tengah ada anak kecil duduk gini, cewek, rambutnya panjang. Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki merinding parah. Udah capek, ada hantu pula. Saya coba memberanikan diri dengan nyetir santai dan nyoba komunikasi sama cewek yang di belakang. Dek, mau kemana? Kenapa kamu ada di sini? Pelan-pelan saya coba tanya dengan hati deg-degan, dengan pokoknya campur aduk lah waktu itu. Pelan-pelan dia jawab, saya mati di sini. Saat itu juga di pikiran saya kayak, wah ini tancap gas, pokoknya tancap gas, pol. Tapi saya takutnya terjadi hal-hal yang konyol gitu, entah nabrak atau gimana. Jadi saya coba terus tenangin diri saya sendiri dan pada akhirnya saya buka jendela. Semua empat-empatnya saya buka. Seliweran langsung masukkan tuh suara-suara motor, suara-suara mobil. Jadi kayak ada temannya aja gitu. Gak lama adzan Isya. Alhamdulillah. Saya coba pelan-pelan lihat spion tengah tuh. Udah nggak ada. Alhamdulillah. Terus sepanjang jalan tuh ada seliweran azan Isya gitu. Terus aja saya sambil baca-baca. Lama-lama nggak ada, si sosoknya tuh udah hilang. Dan saya lumayan ngerasa tenang sih. Cuman saya tahu dia masih ada di situ gitu. Cuman nggak nampakin aja. Di situ saya lebih merasa tenang. Nyampe rumah, bersih-bersih, langsung deh saya telepon yang punya mobil sebelumnya tuh. Saya pancing, kenapa mobilnya dijual, dan pada akhirnya yang si penjual tuh cerita. Ternyata waktu itu ada kecelakaan lalu lintas, bukan mobil ini yang kecelakaan atau nabrak atau apa, tapi kebetulan pas mobil itu lewat ada kecelakaan. Karena situasi mendesak, si korban tuh dibawa mau ke rumah sakit, dibawa pakai mobil ini. Korbannya anak kecil perempuan. Pas di jalan belum sampai rumah sakit, anak kecil ini nyawanya udah nggak bisa tertolong. Jadi kasarnya dia meninggal di mobil itu, di jok belakang. Pantesan. Ya mungkin ada sisa-sisa yang tertinggal di mobil itu. Pulang dari situ katanya, mobilnya dicuci sama si pemilik sebelumnya. Cuci bersih, dan akhirnya dijual. Karena setiap malam klaksonnya tuh selalu bunyi sendiri. Dan dia sering lihat anak kecil, perempuan duduk di belakang.
akhirnya terjawab sudah kenapa ada sosok itu di jok belakang mobil. Setelah dengar cerita itu, saya langsung telepon sama Angga, langsung diskusi sama Angga, ngobrol, nyoba bersihin mobil itu, dan alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja. Itu pengalaman teraneh, maksudnya seneng punya mobil, tapi sekaligus juga tegang karena punya mobil baru dan ada cerita mistis di belakang. Nah, itu mungkin pengalaman atau cerita dari saya. Dan kalau ngomongin berkendara ya, hati-hatilah. Jangan sampai ceroboh. Kita nggak pernah tahu bakalan ada apa nih di depan, atau bakalan seperti apa kejadian di depan. Jadi tetap hati-hati.